teman-teman, selamat hari Minggu. Kembali lagi kita ibadah online. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersaat dulu. Oke, mari kita bernyanyi selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerahmu. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerahmu. Bapak, terima kasih telah memberkati kami pada pagi hari ini. Bapak, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, Bapak. Terima kasih Tuhan, amin. Mari kita menyanyikan lagi lagu hari ini. Mari kita
firman Tuhan yang disampaikan oleh Guru Aprilia. Mari kita menyanyikan satu lagu, satu-satunya yang kuandalkan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Jikalau pada pagi hari ini kami boleh terus merasakan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan, dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati setiap kami, supaya firman yang kami dengarkan itu boleh tertanam dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Ayo teman-teman yang ada di rumah boleh dibuka Alkitabnya ya. Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai 5. Kakak akan bacakan bagi kita semua. Pujilah Allah dalam baiknya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang bersyukur atau mengucap syukur. Nah, teman-teman, Tuhan kita itu menciptakan manusia dengan kemampuan untuk mengucap syukur dan beribadah kepadanya. Sebenarnya pada dasarnya Tuhan gak membutuhkan ucapan syukur dari kita. Tuhan juga gak membutuhkan ibadah dari kita, karena tanpa kita pun dan tanpa semua itu Dia tetap Tuhan. Lalu kenapa Kak kok kita mau belajar tentang bersyukur? Itu artinya Tuhan mau kita mengucap syukur. Iya benar. Nah teman-teman, mengucap syukur dan ibadah itu sangat perlu bagi kita. Tuhan gak butuh itu, tapi kita yang memerlukan itu. Karena dengan itu
kita dapat berkembang menjadi manusia yang utuh. Kita menjadi manusia yang bertumbuh dalam Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seperti seseorang yang memberikan kado, atau kita ada teman kita yang sedang berulang tahun, kita datang membawa kado. Padahal teman kita yang berulang tahun itu dia orang yang berada, dia orang yang kaya, dan kado yang kita bawa itu nggak seberapa harganya dengan yang dia punya. Tapi kira-kira apakah dia menolak pemberian kita? Enggak kan? Pastinya dia akan menerima dengan sukacita karena dia tahu bahwa itu pemberian dari orang yang dia sayang, dari orang yang dia kasihi. Nah, seperti itulah juga kita menggambarkan Tuhan punya segalanya, tapi yang Tuhan mau kita memberikan kado. Apa kado itu? Bersyukur kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, sebagai rasa ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Nah, teman-teman yang terkasih, pada pagi hari ini kita mau melihat ada dua tipe cara orang dalam bersyukur. Kita melihat sama-sama ya, kira-kira kita ada di tipe yang mana ya? Yang pertama adalah, cara bersyukur yang pertama adalah dia tidak tahu bersyukur. Maksudnya apa, Kak? Nah, maksudnya adalah kalau teman-teman pernah mendengar cerita sekolah minggu tentang 10 orang penderita kusta. Dia punya sakit kusta, kemudian Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Yang mengucap syukur di antara ke-10 itu berapa orang? Apakah semuanya? Enggak kan? Cuma satu. Yang lainnya langsung pergi meninggalkan Tuhan Yesus di situ. Lalu apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri di situ? Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Mereka lupa bersyukur, mereka tidak tahu berterima kasih. Dan dikatakan juga oleh Yesus, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Hanya satu yang bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Yesus karena sudah menyembuhkan penyakitnya. Nah, teman-teman yang terkasih, di sini kita mau melihat bahwa ke-9 orang yang sakit kusta tadi, dia tidak tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Dia tidak sadar bahwa Yesus yang sudah menyembuhkan dia dari penyakit yang mengerikan itu. Jadi yang 9 orang yang sakit kusta tadi ibarat kacang lupa pada kulitnya. Seperti itulah digambarkan kepada mereka. Mengapa mereka tidak tahu bersyukur? Mungkin bisa jadi karena tidak diajari oleh orang tuanya untuk selalu berterima kasih. Mungkin juga mereka sibuk, tidak ada waktu walau hanya sedikit waktu untuk kembali kepada Yesus untuk mengucap syukur dan berterima kasih atas kesembuhannya. Nah, adik-adik kakak yang terkasih, kita sering melihat, mungkin kita pelakunya. Kadang kita berdoa, Tuhan, aku mau menjadi anak yang pintar. Tuhan, aku mau menjadi juara di kelasku. Tuhan sudah berikan semuanya itu. Lalu kita lupa. Kita menganggap bahwa semua prestasi yang kita punya itu karena hasil kerja keras kita. Tak ada campur tangan Tuhan. Setelah kita berhasil, kita lupa. Kadang kita seperti ke-9 orang kusta itu. Kita lupa berterima kasih kepada Tuhan. Kita tidak tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita sakit, kita mengatakan, Tuhan, sembuhkanlah aku dari sakit penyakitku. Terus kita lupa, setelah kita sembuh, gak beribadah. Waktu kita sakit rajin beribadah, berdoa, memuji Tuhan. Waktu udah sembuh, nantilah, aku lagi sibuk, waktu untuk Tuhan nanti. Waktu Tuhan sudah berikan kita prestasi di sekolah kita, di kelas kita, nantilah Tuhan, aku baca Alkitabnya, aku saat teduhnya nanti aja. Lupa. Nah, teman-teman, apakah kita salah satu orang-orang di dalamnya seperti ke-9 orang kusta tadi? Itu tipe orang cara mengucap syukur yang pertama. Kemudian tipe yang kedua adalah pura-pura bersyukur. Wah, seperti apa ya pura-pura bersyukur itu? Kita bisa melihat
dalam Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14, di situ diceritakan ada dua orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Teman-teman ingat enggak? Ini cerita sekolah minggu. Yang pertama adalah orang Farisi dan yang kedua adalah pemungut cukai. Pemungut cukai enggak dia merasa dirinya berdosa. Dia merasa dirinya tidak layak. Jadi dia berada jauh-jauh dari hadapan Tuhan saat sedang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Nah, tetapi berbeda dengan orang Farisi. Orang Farisi berdoa, dia mengatakan seperti ini, "Ya Allah, aku bersyukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penzina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Nah, di sini artinya apa? Orang Farisi ini bukan bersyukur tetapi pura-pura bersyukur. Dalam doa dan ibadahnya sebenarnya dia tidak bersyukur. Apa yang dia lakukan? Dia lapor kepada Tuhan. Bagaikan diibaratkan seperti orang yang sedang mengiklankan dirinya supaya menyatakan dirinya bahwa dia itu lebih baik daripada orang lain dengan menjelek-jelekkan orang lain. Itu namanya bukan bersyukur. Orang yang bersyukur adalah orang yang menyampaikan rasa terima kasih kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan, atas kasih sayang Tuhan. Bukan dalam ucapan syukur itu melibatkan orang lain dengan menjelek-jelekkan orang lain tersebut. Itu namanya bukan bersyukur. Itu pura-pura bersyukur. Nah, teman-teman yang terkasih, padahal Tuhan berkata kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sama seperti diri kita sendiri. Tuhan tidak menerima sikap dan ucapan syukur yang penuh dengan kepura-puraan. Jangan sampai ya kita pura-pura bersyukur. Terima kasih Tuhan, aku berada di tengah-tengah keluarga yang sempurna, tidak seperti temanku. Apakah boleh kita bersyukur seperti itu dengan membandingkan diri kita kepada orang lain, atau kita menjelek-jelekkan orang lain dalam ucapan syukur kita? Enggak, tidak boleh seperti itu. Nah, teman-teman, apakah di antara kita, kakak dan kalian yang saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan, apakah kadang kita berpura-pura bersyukur? Sepertinya kita orang yang paling kudus, kayaknya orang ini benar-benar bersyukur, tapi dalam ungkapan-ungkapan kita ternyata di situ tidak tercantum sedikit pun bahwa kita pengucap syukur, tapi kita di situ pura-pura bersyukur. Itu dua tipe tadi. Yang pertama adalah tak tahu bersyukur, dan yang kedua adalah pura-pura bersyukur. Lalu teman-teman, seperti apa sih mengucap syukur yang sungguh-sungguh itu? Hayo. Seperti apa pengucap syukur yang sungguh-sungguh itu? Di sini kita bisa melihat contoh yang pertama tadi. Ada satu orang kusta, hanya dialah yang bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan karena sudah disembuhkan. Kemudian tadi ada seorang pemungut cukai yang datang berdoa ke bait Allah bersama dengan orang Farisi tadi, tapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Karena dia merasa dirinya tidak layak, bahkan dia nggak berani menengadah ke langit. Nah, teman-teman, kedua orang ini sesungguhnya sedang melakukan panggilan Mazmur yang kita baca tadi ya, pasal 100 tadi. Dikatakan, bersorak-soralah bagi Tuhan hai seluruh bumi, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Kemudian di ayatnya yang keempat, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Nah, teman-teman yang terkasih, di sini kedua orang ini menggambarkan bahwa dialah orang yang bersyukur dengan sungguh-sungguh atas kebaikan Tuhan. Dia tahu berterima kasih. Pemungut cukai, dia bukanlah orang yang pura-pura. Dia menyadari dirinya nggak layak, tapi dia bersyukur Tuhan masih berikan kesempatan dia untuk bertobat. Nah, adik-adik kakak yang terkasih, jadi apa maksudnya? Maksudnya adalah ibadah syukur di sini
Tuhan mau kita meletakkan diri kita di belakang Allah dan memposisikan Tuhan di depan kita. Jangan sampai kita berada di depan, Tuhan di belakang kita. Bahaya. Emang kita tahu apa yang terjadi, yang ada di depan kita? Nggak tahu. Tapi kalau kita di belakang Tuhan, ketika Tuhan melangkah, kita tahu langkah itu kemana, dan kakak yakin langkah itu pasti jelas. Nah, jadi adik-adik kakak yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengajarkan kepada kita semua sebagai remaja yang beranjak dewasa. Tuhan mau kita untuk terus mengucap syukur, bukan kita berada di dua tipe tadi, antara orang yang tak tahu bersyukur atau pura-pura bersyukur. Tapi kita benar-benar orang-orang yang sungguh-sungguh bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Orang yang bersyukur kepada Tuhan itu orang yang taat beribadah. Ayo, karena dia sadar Tuhan selalu baik sama dia, makanya dia mengucapkan terima kasih lewat ibadah, lewat doanya, lewat renungan firman Tuhan, lewat persekutuannya dengan Tuhan. Itu orang yang bersyukur. Lalu bagaimana Kak kalau orang yang gak rajin ibadah? Ayo, pasti teman-teman tahu jawabannya. Apakah dia sudah bisa dikatakan orang yang sudah bersyukur? Ayo coba teman-teman pikirkan sendiri. Nah, teman-teman yang terkasih, kakak berharap teman-teman semua menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh bersyukur akan Tuhan. Rajin-rajinlah bersekutu kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini semakin menguatkan kita dan mengajarkan kita sebagai anak-anak remaja untuk rajin bersyukur kepada Tuhan lewat ibadah kita, lewat doa-doa kita, lewat saat teduh kita kepada Tuhan. Jadi jangan bolong-bolong lagi ya dalam bersekutu dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kami kembali diajarkan lewat firman-Mu untuk kami mengucap syukur dengan sungguh-sungguh, bukan karena kami bersyukur secara pura-pura Tuhan, atau bahkan kami tidak tahu bersyukur ketika semua yang kami inginkan Tuhan sudah berikan. Ampuni kami Tuhan apabila kami masih sering menjadi orang-orang yang tak tahu bersyukur, ataupun kami menjadi orang-orang yang pura-pura bersyukur. Tapi firman pada pagi hari ini mau mengajarkan kami untuk kami menjadi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan lewat ibadah kami, lewat persekutuan kami dengan-Mu ya Tuhan, bahkan lewat firman Tuhan yang selalu kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, berkati untuk remaja GML Nugroho Linggau, berkati pertumbuhan iman mereka, berkati pendidikan mereka. Kami mau pertaruhkan masa depan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Apapun yang menjadi cita-cita dan kerinduan mereka, Tuhan yang terus menuntun langkah hidup mereka ya Tuhan. Bahkan kami mau berdoa juga Tuhan untuk orang tua mereka dalam usaha pekerjaannya. Tuhan memberkati, berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka ya Tuhan. Dan kami rindu Tuhan berkati, Tuhan mampukan mereka dalam setiap mereka menjalani pergaulan mereka, sehingga mereka bisa memilah-milah mana pergaulan yang baik dan tidak baik ya Tuhan. Dan kami rindu sikap hidup anak-anak-Mu ini boleh memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa dan seruan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Setelah kita mendengarkan ibadah tadi yang disampaikan Guru Aprilia, mari kita mengumpulkan persembahan kita. Mari kita nyanyikan satu pujian, Tuhan Yesus baik.
ibadah kita. Tiba saatnya kita berdoa. Bapa kami dan Bapa, terima kasih. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke cobaan, tapi kuasa kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.